Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Dudi, Duta Akbar SEMM. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Standar Pengendalian pada Proses Absensi Karyawan di Organisasi. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Kami dari kelompok 7, nama saya Fani Anggraini Safitrianingsi dengan NIM 4250381 dan kakak saya silakan memperkenalkan diri. Saya Vita Tama Putri dengan NIM 64251205. Saya Naila Sabita Damayanti dengan NIM 64251642. Next. Yang pertama ada latar belakang. Absensi karyawan merupakan bagian penting dari pengendalian internal organisasi. Walaupun terlihat sederhana, absensi berpengaruh besar terhadap kedisiplinan produktivitas hingga perhitungan gaji. Namun, dalam praktiknya masih banyak masalah yang muncul seperti data yang tidak akurat, keterlambatan tinggi, dan kecurangan seperti titip absen. Hal inilah yang membuat standar pengendalian dan pengukuran KPI menjadi sangat penting. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 4 hal. Yang pertama, bagaimana standar pengendalian absensi yang tepat. Yang kedua, bagaimana menetapkan KPI dan targetnya. Ketiga, bagaimana mengukur selisih atau gap antara kondisi aktual dengan standar. Dan keempat, tindakan korektif apa yang dapat digunakan untuk memperbaiki gap tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan standar absensi, menentukan KPI, mengumpulkan data selama 2 minggu, mengukur gap, menganalisis penyebab masalah, dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan. Metode penelitian menggunakan metode campuran, yaitu kuantitatif untuk menghitung gap dan kualitatif untuk memahami penyebabnya. Kami melakukan observasi 14. Kami juga menggunakan analisis 5Y dan fishbone untuk menemukan akar masalahnya. Next. Ini ada standar pengendalian absensi, yaitu standar pengendalian absensi dirancang berdasarkan COSO framework yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, dan monitoring. Kami juga menyusun SOP mulai dari penggunaan biometrik, batas keterlambatan, rekonalisasi, data harian, hingga audit bulanan. Next, di sini ada KPU utama. Dalam penelitian ini ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas absensi, yaitu akurasi data absensi, tingkat keterlambatan, absenteeism rate, dan body benching rate. Keempat KPI ini menjadi dasar evaluasi apakah proses absensi berjalan sesuai standar. Baik, di sini juga ada hasil akurasi. Selama 14 hari ini, kami mendapatkan 1.400 log absensi. Dari jumlah itu, 1.322 data valid dan 78 data bermasalah. Akurasi hanya mencapai 94,4%, lebih rendah dari target minimal 98%. Masalah utama berasal dari fingerprint yang tidak membaca, jam server yang tidak sinkron, dan karyawan lupa tap out. Di sini juga ada hasil keterlambatan, yaitu tingkat keterlambatan rata-rata adalah 4,3%, jelas melebihi target maksimal 2%. Keterlambatan paling tinggi terjadi di hari Senin, terutama untuk shift pagi. Penyebab utamanya adalah alarm tidak aktif, jarak rumah yang jauh, serta gangguan transportasi. Next, di sini ada hasil absenteeism. Untuk absenteeism tingkatnya berada pada 1,35%, masih sesuai target organisasi. Namun, sebagian besar absen tanpa keterangan berasal dari beberapa karyawan yang sama, sehingga ada masalah kedisiplinan individu. Di sini juga ada hasil body punching, yaitu selama pengamatan ditemukan 2 kasus titip absen. Meskipun kecil, angka ini tetap menunjukkan bahwa sistem biometrik belum sepenuhnya aman.
Next. Selanjutnya ada rekap gap KPI. Dari 4 KPI, 3 diantaranya belum memenuhi target, yaitu akurasi data, keterlambatan, dan budi punci. Hanya absent times yang sudah sesuai standar. Next. Selanjutnya ada pembahasan utama. Secara umum, masalah absensi tidak hanya berasal dari perilaku karyawan, tetapi juga dari faktor teknologi dan SOP. Misalnya fingerprint error, jam server yang tidak tepat, atau SOP yang tidak konsisten diterapkan. Selanjutnya ada analisis fishbone. Melalui fishbone diagram, kami mengidentifikasi 5 sumber masalah utama. Yang pertama ada main, mission, method, material, dan measurement. Gabungan faktor-faktor ini menyebabkan munculnya gap antara target dan kondisi nyata. Selanjutnya ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan yang kami rekomendasikan antara lain yaitu melakukan sinkronisasi server harian, maintenance alat absensi, meningkatkan teknologi dengan face recognition, memperjelas SOP, memperkuat pengawasan supervisor, dan menerapkan sanksi progresif. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya proses absensi masih belum optimal. Masih banyak kekurangan, terutama pada akurasi, keterlambatan, dan kecurangan absensi. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun kedisiplinan karyawan. Selanjutnya ada saran. Beberapa saran kami adalah melakukan perawatan alat secara rutin, menggunakan teknologi yang lebih aman, memperjelas SOP, meningkatkan pengawasan, dan melakukan evaluasi KPI secara berkala. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.